Sebuah pesawat melintasi pegunungan di Vietnam, namun kemudian tak terdengar lagi hingga 8 hari berikutnya. Inilah penerbangan Vietnam Airlines 474. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Dan di video kali ini yang akan aku bahas adalah sejarah penerbangan Vietnam Airlines 474. Jadi kalau kalian suka mengenai pembahasan dunia penerbangan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Kalian pasti ingat mengenai kisah Julian Kopka, salah seorang gadis remaja yang selamat akibat kecelakaan pesawat Lansa Airlines di tahun 1971. Nah, ternyata dia ini bukan satu-satunya penumpang selamat atas kejadian sebuah peristiwa kecelakaan pesawat. Karena 21 tahun kemudian, kejadian yang hampir serupa terjadi lagi. Nah, kita akan langsung membahas mengenai kecelakaan yang dialami oleh Vietnam Airlines 474. Tapi sebelum masuk ke kronologinya, aku akan membahas dulu mengenai informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Aviation Safety Network. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Yakovlev atau Yak-40 yang dibuat di Uni Soviet dan pertama kali terbang di tahun 1976. Pesawat ini telah mengumpulkan 4.668 total jam terbang. Sedikit membahas mengenai Yak-40. Ini adalah pesawat regional yang dirancang oleh pabrikan Yakovlev, terbang perdana pada tahun 1966 dan produksinya berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1981. Setelah itu pesawat Yak-40 ini dikembangkan menjadi Yak-42. Sebelum kita membahas mengenai salah seorang yang selamat akibat kecelakaan dari peristiwa ini, aku akan membahas dulu sedikit mengenai kronologinya. Pada tanggal 14 November 1992, sebuah pesawat Yak-40 yang dioperasikan oleh Vietnam Airlines dengan nomor penerbangan 474 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Tan Son Nhat ke Bandara Nha Trang, Vietnam. Di dalam pesawat ini terdapat 6 orang kru dan 25 orang penumpang sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 31 orang. Namun sebelum pesawat ini tiba di bandara tujuan, tiba-tiba saja terdengar kabar yang mengerikan bahwa pesawat ini telah menabrak gunung dan mengalami kecelakaan hingga akhirnya pesawat ini belum juga ditemukan. Tapi siapa sangka dari 31 orang penumpang yang ada di dalamnya, ada 1 orang penumpang yang selamat, dialah Annette Herfkens. Dan kita akan langsung masuk ke cerita mengenai pengalaman Annette Herfkens, bagaimana ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya ditemukan oleh tim penyelamat. Annette Herfkens adalah seorang wanita warga negara Belanda yang saat mengalami kecelakaan berusia 31 tahun dan tinggal di Madrid. Nah, ia memiliki seorang tunangan bernama Willem van der Pas. Usianya 36 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan di saat itu beliau sedang tinggal di Vietnam untuk urusan pekerjaan. Pasangan ini telah bertunangan selama 13 tahun setelah sebelumnya mereka pertama kali bertemu di universitas yang sama di Belanda dan kemudian keduanya menjadi bangkir. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Annette datang ke Vietnam karena Willem atau sang tunangan ini telah memberikan sebuah kejutan. Willem ingin membawa Annette ke sebuah resort yang letaknya di Laut Cina Selatan untuk 5 hari liburan. Namun setibanya di Vietnam, Annette ini dikagetkan dengan pernyataan dari tunangannya yang menyebutkan bahwa mereka akan pergi dengan penerbangan Vietnam Airlines 474 di mana pesawatnya adalah sebuah pesawat Yak-40 yang sudah tua. Annette sempat mengatakan bahwa ia tidak ingin naik pesawat itu. Hanya dengan melihatnya saja ia sudah takut, kemudian merasa sesak dan merinding untuk membayangkan bagaimana dia duduk di dalam pesawat tua dan juga sempit itu. Kemudian Annette sempat bertanya kepada Willem tunangannya, kenapa kita tidak pergi dengan menggunakan mobil saja? Tapi Willem saat itu langsung menjawab bahwa medannya terlalu mengerikan karena mereka harus melewati hutan yang lebat. Lagi pula perjalanan dengan menggunakan mobil ini akan membuat mereka lelah. Karena setibanya di tempat tujuan mungkin mereka akan langsung pergi lagi ke tempat yang lain. Annette kemudian menceritakan saat itu ia duduk dengan gugup di dalam pesawat. Perjalanan awalnya normal dan juga lancar dari Ho Chi Minh.
Namun 50 menit kemudian tiba-tiba saja pesawat ini terasa turun. Dan di saat itulah Willem sang kekasih ini mulai panik. Tapi Annette kemudian berusaha untuk menenangkannya dan menggenggam tangannya. Namun yang terjadi saat itu pesawat kembali turun. Setelah beberapa saat berikutnya, Annette mengatakan bahwa ia mendengar deru mesin pesawat yang sangat keras. Bahkan ia juga mendengar kepanikan seluruh penumpang karena banyak penumpang yang ikut berteriak. Hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja terdengar ledakan dan seluruh pesawat gelap gulita. Annette juga mengatakan setelah kondisi pesawat gelap, hanya beberapa detik kemudian ia merasakan bahwa pesawat ini menabrak pepohonan dan kemudian menghantam sebuah gunung dan akhirnya pesawat ini jatuh lalu pecah. 4-5 jam setelah kecelakaan itu terjadi, Annette mulai tersadar dan hal yang pertama ia pastikan adalah kondisi tunangannya, Willem. Namun saat ia memastikan kondisi Willem, ia mulai melihat ke kursi sebelahnya, ia melihat Willem sudah meninggal. Setelah mengetahui tunangannya telah meninggal, di sanalah Annette kemudian mulai merasakan bahwa tubuhnya ini mulai sakit. Karena ternyata Annette adalah satu-satunya penumpang yang saat terjadinya kecelakaan ini tidak menggunakan sabuk keselamatan. Sehingga Annette menceritakan saat itu ia dapat merasakan bahwa ia terpental ke langit-langit, kemudian terbentur kompartemen dan mulai merasakan bahwa badannya ini mulai sakit-sakit. Kemudian Annette baru menyadari bahwa bagian tubuhnya ini penuh luka seperti tulang keringnya yang mulai membiru, kemudian tangannya yang terluka, pinggulnya yang patah dan rahangnya terlepas. Kemudian ia juga menyadari bahwa paru-parunya kolaps. Saat itu ia sempat melihat ke sekitarnya atau ke sekelilingnya dan ia masih dapat mendengar dengan sangat jelas teriakan atau erangan dari para penumpang lain yang selamat. Bahkan bukan hanya itu, Annette sempat berbicara dengan seorang pria asal Vietnam. Pria ini sempat mengambil ranselnya kemudian memberikan celana untuk menggantikan rok dari Annette yang robek. Dan saat itu Annette menenangkan pria Vietnam itu dengan mengatakan, tenang saja, sebentar lagi tim penyelamat pasti akan menemukan kita. Saat itu tubuh Annette benar-benar penuh dengan luka dan ia merasakan untuk menggerakkan tubuhnya saja sangat sakit. Dan hal yang paling ia ingat saat itu adalah ia harus bertahan hidup. Setelah terjadinya kecelakaan, turun hujan yang sangat deras dan saat itu Annette hanya berpikir untuk bisa bertahan hidup ia harus minum agar tubuhnya tidak dehidrasi. Annette berusaha mencari apapun yang bisa membantunya untuk mengumpulkan air hujan. Namun saat itu yang ia temukan hanyalah bagian-bagian dari pesawat hingga akhirnya Annette menemukan sebuah spons dari bagian pesawat. Spons itulah yang kemudian dijadikan alat untuk menampung air dan air hujan itu kemudian diperas masuk ke dalam mulutnya dan dari sanalah Annette minum setiap harinya. Hari demi hari mulai berlalu dan ia mulai menyadari bahwa seluruh penumpang telah meninggal. Annette hanya tinggal sendirian. Kondisi tubuhnya saat itu sudah semakin parah karena ia tidak lagi dapat merasakan kaki-kakinya. Kemudian ia melihat jari-jari kakinya berwarna hitam dan tangannya dipenuhi oleh lintah. Menyadari hanya seorang diri di dalam kabin pesawat yang sudah pecah, kemudian Annette berusaha untuk keluar dari pesawat setelah melihat seluruh penumpang tidak ada yang selamat dan tim penyelamat pun belum datang. Untuk bisa keluar dari dalam pesawat itu, akhirnya Annette berusaha dengan sangat keras menahan rasa sakitnya. Kemudian ia menggunakan sikutnya untuk menggerakkan tubuhnya yang sudah penuh dengan luka dan bahkan beberapa bagian tubuhnya yang sudah patah. Setelah berhasil keluar dari kabin pesawat yang sudah pecah ini, Annette kemudian menyandarkan tubuhnya di bagian pesawat. Annette menyadari bahwa saat itu pesawat telah jatuh menabrak gunung dan berada di dekat semak-semak yang sangat tinggi. Di tempat lain, keluarga Annette dan juga Willem ini diinformasikan dari pihak maskapai mengenai kecelakaan yang terjadi pada penerbangan 474. Namun saat itu yang terjadi pada keluarga Annette, mereka semua tidak percaya bahwa Annette telah meninggal. Maka keluarga Annette ini terbang ke Vietnam untuk ikut dalam proses pencarian karena mereka tetap tidak percaya bahwa Annette telah meninggal. Beberapa tim penyelamat dikirimkan, namun saat itu mereka belum juga bisa menemukan di mana lokasi kecelakaan
kecelakaan Vietnam Airlines 474 ini. Bahkan ada salah satu helikopter yang dikirimkan dengan 8 orang tim penyelamat di dalamnya, namun helikopter ini justru mengalami kecelakaan dan 8 orang penumpang di dalamnya meninggal dunia. Hari ke-6 setelah kecelakaan, kondisi Annette semakin parah dan ia percaya saat itu ia sudah sekarat. Bahkan ia juga percaya bahwa ia mengalami gagal ginjal. Namun di saat-saat sulit seperti itu, Annette ternyata masih bisa mendengar suara burung-burung, merasakan hembusan angin, dan melihat hijaunya pepohonan. Dan bahkan ia masih bisa melihat sinar matahari yang masuk ke sela-sela pohon. Dan saat itu tiba-tiba saja ia mengingat semua memori indah tentang keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, bahkan mengenai kenangan indah bersama dengan tunangannya. Annette juga mengatakan mungkin saja itu yang membuat dia akhirnya bertahan. Dan di hari ke-8 ketika kondisi Annette benar-benar sudah parah, saat itulah ia sebenarnya sempat putus asa. Namun tiba-tiba saja ia mendengar bunyi kayu yang diinjak. Ia kemudian menoleh ke arah bunyi tersebut dan melihat sesosok pria. Saat itu ia tidak percaya. Ia menganggap bahwa mungkin saja itu halusinasi atau mungkin saja pria itu sebenarnya hantu. Tapi kemudian karena keinginannya untuk tetap bisa hidup sangat besar, maka saat itu Annette kemudian melambaikan tangannya dan mengatakan, "Tolong, di sini, tolong." Suaranya sangat lirih. Tapi pria itu ternyata mendengar kata-kata dari Annette. Ia langsung berbalik dan ia terkaget-kaget karena ternyata ia tidak percaya ia melihat salah satu penumpang yang selamat meskipun dalam kondisi luka-luka. Pria itu adalah seorang polisi dan ia langsung membunyikan alarm, dan beberapa pria lainnya yang diduga sebagai tim evakuasi langsung menghampiri Annette dengan membawa tandu. Hanya saja saat itu Annette ternyata sempat berpikir tidak ingin meninggalkan gunung tempat kecelakaan itu terjadi. Alasannya adalah ia tidak bisa meninggalkan tunangannya dan kenangan dengan tunangannya. Namun saat itu lagi-lagi Annette berpikir ia harus hidup, ia harus kembali ke kehidupannya. Annette kemudian ikut bersama tim evakuasi ini menuruni gunung dan kemudian dikirim ke Ho Chi Minh untuk mendapatkan perawatan. Lalu setelahnya dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Menjalani serangkaian operasi, Annette akhirnya pulih. Ia pulih secara fisik, tapi tidak secara psikologis. Annette mengatakan bahwa kenangan mengenai kecelakaan pesawat Vietnam Airlines ini tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Bahkan hal yang paling berat adalah meskipun fisiknya sembuh, 1 bulan setelah terjadinya kecelakaan, Annette harus menghadiri pemakaman tunangannya pada bulan Desember. Setelah menghadiri pemakaman tunangannya pada Desember 1992, Annette kemudian memutuskan untuk kembali ke Madrid. Dan ia memutuskan untuk kembali ke kehidupannya dengan bekerja di bulan Februari tahun 1993. Beberapa tahun kemudian Annette akhirnya menikah dengan salah seorang rekan kerjanya dan tinggal di New York. Ia memiliki 2 anak, namun pernikahannya harus kandas. Kecelakaan ini memang benar tidak pernah lepas dari ingatannya Annette. Terbukti di tahun 2006 ia kembali lagi ke Vietnam untuk mengenang peristiwa kecelakaan Vietnam Airlines. Ia kemudian bertemu dengan polisi yang menyelamatkannya dan juga bertemu dengan beberapa tim evakuasi. Karena hal itulah akhirnya membuat Annette mengabadikan momen-momen di mana ia harus menyelamatkan dirinya di hutan tanpa makan selama 192 jam sendirian. Ia mengabadikan momen-momen itu di dalam sebuah buku dengan judul Turbulence. Sampai saat ini penyebab pasti kecelakaan yang dialami oleh Vietnam Airlines 474 tidak pernah diketahui. Tapi aku mengutip dari Aviation Safety Network, mereka menyebutkan di laporannya bahwa memang pesawat ini terbang di batas minimumnya, kemudian turun, dan memang juga pesawat ini keluar dari jalurnya 6 km. Nah, pesawat ini terbang di atas pegunungan, kemudian pesawat turun 350 meter, setelah itu turun lagi 970 meter yang akhirnya membuat pesawat ini menabrak pepohonan dan menabrak pegunungan tepat sebelum pesawat ini tiba di bandara tujuannya. Beberapa media mengungkap mungkin saja alasan penyebabnya adalah cuaca buruk dan ketidaktahuan pilot mengenai rute penerbangannya. Nah, itulah informasi mengenai kecelakaan Vietnam Airlines 474 dan kisah penyelamatan dari Annette Herfkens dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai
hello Delvers. Nah, ini saatnya aku untuk bacain komen kalian. Aduh, aku kangen banget sama kalian karena udah lama gak ketemu. Aku kemarin sakit, tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat lagi, bisa ketemu lagi sama kalian ya. Jadi kalian juga harus jaga kondisi kesehatan kalian. Oke, aku akan langsung bacain komen. Ini ada salah satu komen yang menarik perhatian aku dari video kecelakaan bus ALS. Jadi aku bakal bacain ya. Aduh, senggol. Jadi aku akan bacain. Ini komennya adalah dari Ahmad Farid Fahmi. Kak, saya mau request kecelakaan kereta api tragedi Trowek di jembatan Trowek Cirahayu pada tahun 1995. Mohon dibuatkan videonya ya kak, gitu. Kemudian ada balasan dari Kak Sena Labiba 26. Berabad-abad ngerespon, nggak direspon juga. Mungkin sulit cari bahan referensi mungkin ya kak. Sama KNKT pada waktu itu, jadi ditunda lama banget sejak 2020 awal sampai sekarang. Malah bahas pesawat, top 5, sama cerita hantu yang dikemas menjadi samar dan lain-lain. Wah, kakak ini sepertinya penonton setia channel aku. Terima kasih loh kak sebelumnya. 2000 kakaknya bilang begitu 2020. Kemudian ada beberapa lagi yang jawab up, biar Kak Tamara buat, katanya up, oke. Bantu up. Kemudian Kak Sena jawab lagi, up Kak Tamara Delv, janjinya ditepati kak, jangan tunda, saya udah tunggu dari akhir 2020 sampai sekarang belum dibuat, katanya begitu. Kemudian ada lagi yang bales dari Kak Ilham A, sabar, dikira gampang kayak ngebalikin tangan, katanya begitu. Terus dibalas lagi lah, bukan gitu, terakhir bilangnya pas kapan ya, saya usahakan cari bahan referensinya, kok saya tunggu sampai sekarang gak muncul, lebih mengutamakan request yang komen tentang pesawat terlebih dahulu ketimbang tragedi, makanya aku gak terlalu suka. Ada juga yang bilang Kak Surya susah mungkin carinya. Kemudian ada juga yang bilang Kak Ariel bukan Noah. Wah, Kak Ariel bukan Noah. Coba bikin sendiri dong, request doang gampang, tahu proses nggak, tahu pencarian sumber, tahu proses riset, tahu proses pencarian footage, tahu proses syuting, tahu proses editing, tahu proses uploading, nggak tahu kan? Wah, Kak Ariel ini memang bukan Noah, luar biasa, panjang sekali, tapi ya memang mewakili. Jadi begini, sepertinya kakak Sena ini mungkin nggak nonton video-video aku yang di akhir-akhir video ini aku sering ngomong bahwa mohon maaf kalau sampai saat ini request kalian belum tayang, berarti ada kendala dari kita. Memang khusus untuk Trowek ini aku harus cerita sedikit panjang nggak apa-apa ya. Aku cerita bahwa untuk Trowek ini tidak ada data dari KNKT, maka akhirnya aku bikin skrip dari sumbernya media. Skripnya sudah jadi kak, jauh udah lama jadinya. Tapi kemudian aku mengalami hambatan mengenai penyebutan dari nomor gerbong. Karena aku pernah membahas mengenai kecelakaan kereta api apa ya, lupa. Bukan, setelah Bintaro itu aku pernah membahas juga. Nah, dari Rail Fans ini bilang, Kak jangan lupa nomor lokomotifnya. Nah, itu buat aku kendala karena nomor lokomotif itu panjang, nomor gerbong juga panjang. Nah, bahkan di live Instagram aku pernah bilang, gimana ya caranya aku pengen bahas Trowek, tapi aku bahas gerbong-gerbong dengan nomor-nomor yang seri yang panjang ini untuk lebih mudah. Bukan hanya untuk aku aja yang bacanya, tapi untuk kalian yang dengerin, karena kalau kalian denger angka-angka terus kan jadi pusing ya, balik flashback ke ceritanya gimana. Nah, bahkan aku sempat dapat dari aku sempat minta tolong sama salah seorang Rail Fans, namanya Kak Rizky Rail Fans 1, itu nama Instagramnya ya kak, maaf aku sebutin. Jadi kakaknya ini karena aku bilang kak aku memang terkendala dengan Trowek, mungkin bisa dibantu, dan akhirnya kakak ini kirim sama aku nih tuh ceritanya, dan hampir sama dengan yang sudah skrip yang udah aku bikin. Nah, tapi di sini kakaknya juga nyebutin nih nomor-nomor gerbongnya itu kayak gini ya, K366705, K366702, kemudian ada lagi KMP 365605. Nah, kenapa itu harus dibacain? Karena ada rangkaian gerbong itu yang kemudian akhirnya jatuh. Nah, kalau rangkaian gerbongnya adalah misalnya serinya 702 sampai 706 berurutan, itu aku mungkin akan lebih mudah menjelaskannya. Tapi kebetulan ini nomor seri gerbongnya tidak satu nomor seri belakangnya itu
beda gitu. Jadi aku sedikit sulit untuk menyebutkannya. Mungkin Kak Sena atau kakak-kakak lain yang request throwback dan belum bisa tayang sampai saat ini bisa kasih aku solusi nih di kolom komentar. Udah aja Kak, untuk mempermudah seperti ini. Karena skripnya sudah aku bikin. Nah, ternyata setelah aku ajukan ke tim, aku udah bilang bahwa skripnya udah jadi nih gitu. Nah, editor aku ini mulai lihat dulu karena memang kan aku kan udah bilang kalau proses skrip itu dari skrip kemudian harus diajukan dulu ke editor. Biar apa? Biar mereka ada nggak ya nih gambar-gambar informasinya. Nah, ternyata mereka juga berkendala dengan informasi gambar. Gambarnya hanya sedikit sekali yang bisa ditemukan. Bisa aja sebenarnya throwback misalkan kakak-kakaknya sudah kasih informasi nih ke aku, kasih saran, bagusnya gini aja Kak biar nggak pusing gitu. Tapi dari awal video sampai akhir video fotonya itu, terus gambarnya itu, terus atau gambarnya muka aku, terus gimana tuh kira-kira? Bosen nggak tuh 15 sampai 20 menit liatnya muka aku terus? Kalau nggak bosen sih nggak apa-apa, kita sih mau aja ya Kak. Tuh, nggak usah diedit, muka aku aja terus yang muncul, kalian dengerin aku terus. Nah, itu kendalanya untuk throwback di tahun 1995. Jadi sebenarnya gini, ini bukan hanya untuk throwback 1995. Tapi ini juga untuk semua request kalian. Aku pernah bilang kalau request yang datanya belum lengkap, maka biasanya akan kita pending dulu, kita alihkan dulu ke yang lebih mudah. Request lain yang data-datanya sudah lengkap. Data gambarnya, data informasinya. Gitu kakak-kakak, mohon maaf. Bukan kita lupa atau sengaja atau lebih mendahulukan request pesawat. Tapi kalau khusus request pesawat itu ya memang aku cerita lagi nih. Kalau aku bahas non pesawat pasti setiap video ada komen emang request pesawat udah Kak semuanya sampai bahas yang kayak gitu, pasti ada yang begitu ya. Pernah nggak komen kayak gitu? Ayo ngaku. Jadi udahlah segitu aja dulu curhatnya ya. Pokoknya throwback insya Allah aku bawakan setelah ada advice atau solusi dari kakak-kakak mengenai bagaimana aku menyebutkan seri dari rangkaian gerbong dan juga lokomotifnya ya. Dan gambar-gambarnya tuh gimana, mau lihat muka aku nggak sama 20 menit terus-terusan? Biar gak bosan. Udahlah segitu aja dulu curhatnya ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, di komen-komen juga. Jangan lupa aku tungguin solusi dari kalian ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.